Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan bagi kami, dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Ubahlah diri kami menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah menanti Tuhan dalam kesiapsediaan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 24 ayat 36 berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya memang ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar seperti peperangan antar bangsa, kelaparan, wabah, gempa bumi, meningkatnya penentangan terhadap orang-orang percaya, adanya pemurtadan, serta hadirnya nabi palsu dan penyesat, juga ditandai dengan berbagai kengerian. Namun, di sisi lain Yesus juga mengingatkan bahwa kedatangannya terjadi pada saat yang sangat biasa. Persis seperti yang terjadi pada zaman Nuh, semua orang menjalani hidup yang biasa, dengan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Namun, Nuh menjalani hidup yang benar dan bergaul dengan Allah, serta menjadi pemberita kebenaran, sedangkan orang-orang lain menjalani hidup yang penuh dengan kerusakan dan kekerasan. Perbedaan pun terlihat jelas ketika penghakiman dijatuhkan. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan sebagai hasilnya, mereka terhindar dari peristiwa air bah. Sementara yang lainnya mengira hidup akan terus berjalan, tetapi tiba-tiba berakhir dalam kebinasaan. Kita juga sedang menjalani hidup yang biasa di masa kini. Membangun keluarga dan bisnis, serta melakukan berbagai upaya untuk beroleh banyak hal dalam hidup. Pertanyaannya, apakah kita menjalaninya selaras dengan firman Tuhan, atau hanya berdasarkan kesenangan sendiri? Apakah patokan kita adalah perintah dan ketetapan Tuhan, atau nilai-nilai dunia? Di tengah dunia yang sibuk, kiranya kita tetap hidup bergaul dengan Allah, mendengarkan dan menaati firman-Nya,
serta mengalami kemurahan-Nya. Dengan demikian, kita siap untuk menyambut kedatangan Kristus kapan saja. Firman Allah kekal selamanya. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit atau di bumi ini memang tidak abadi. Sementara sifatnya, termasuk manusia sebagai ciptaan terluhur atau termulia di bumi ini. Namun sabda Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Kita semua tahu bahwa sabda Tuhan yang tertulis sekian abad yang lalu sampai kini masih berlaku dan up to date, tak pernah dilupakan orang. Sementara itu manusia serta karya-karyanya dengan mudah berlalu dan dilupakan orang. Kita semua kiranya mendambakan apa yang tahan lama atau tidak akan mudah berlalu atau dilupakan. Maka marilah kita miliki dan hayati sabda Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kiranya tidak perlu seluruh isi kitab suci dikuasai dan dihayati, tetapi cukuplah ada ayat-ayat yang mengesan bagi kita masing-masing sungguh kita miliki dan hayati. Sebagai contoh kiranya adalah ajaran perihal kasih. Karena kasih juga bersifat tak terbatas, maka perkenankan saya mengangkat ajaran kasih Yesus untuk kita refleksikan dan hayati. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perihal saling mengasihi kiranya kita semua tahu bahwa kapan kita mulai dan mengakhiri dalam saling mengasihi kita tidak tahu sama sekali. Ambil contoh, apakah Anda sebagai suami istri tahu persis kapan mulai mengasihi pasangan Anda dan akan berakhir dalam mengasihi? Kiranya tak ada yang tahu. Maka marilah kita perdalam dan perkuat penghayatan sabda Yesus di atas ini, saling mengasihi dan berbuat baik dengan dan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa pandang bulu. Ingatlah dan sadari bahwa jika selama hidup di dunia ini sungguh saling mengasihi dan berbuat baik, maka ketika kita telah mati dan menjadi tanah kembali kita pasti terus dikasihi dan dibaiki oleh orang lain, saudara-saudari kita yang telah kita kasihi, dan kepada mereka kita senantiasa berbuat baik. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, situasi ekonomi boleh saja berubah, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap, ya, dan amin, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang ada di dunia ini boleh saja bergoncang, tapi kita tetap percaya bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, selama kita tidak terpengaruh oleh situasi, tetap percaya kepada firman-Nya, tekun menanti-nantikan Tuhan, serta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah percaya pada sabda Allah, maka Tuhan akan menepati janji-Nya kepada kita. Berjaga-jagalah, kita harus berjaga-jaga. Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata demikian? Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah kita menanti Yesus datang seperti berjaga-jaga takut maling masuk? Atau berjaga-jaga yang seperti apa? Firman hari ini mau mengajar kita. Ada 4 hal yang firman Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertama, jangan tidur. Dalam rangka menanti-nanti kedatangan Tuhan kita tetap harus siaga, menghindari pola hidup tidur. Kita harus memiliki kegiatan yang positif, dan jangan diam tak punya arti. Tidur menyimbolkan kita hanya berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa dalam menanti kedatangan Tuhan. Menanti yang baik adalah kita harus berkarya dan bekerja yang baik dan berkualitas. Kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Setiap anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus, harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Kadang kita hanya memperhatikan rohani kita, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, emosi, diabaikan. Kita juga kadang sudah tidak jaga makan makanan sembarangan, itu tidak layak,
Dan ini begitu jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, setiap anak Tuhan harus sungguh-sungguh hidup tanpa cacat celah roh, jiwa, dan tubuh. Kita tidak bisa katakan sungguh-sungguh baca Alkitab, tapi kita makan sembarangan, kedagingan kita diumbar. Tuhan katakan, siapkan tanpa cacat celah. Ketiga, waspada akan ketamakan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mari, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Biar berkat yang kita terima itu kita jadikan benih. Benih yang ditanam terus berkembang dan berbuah-buah. Ketamakan akan membuat hidup kita sengsara, tetap kecukupan akan membuat hidup kita nikmat. Keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Hati-hati terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini banyak ajaran yang kelihatannya benar, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Belajarlah kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar kita berjalan pada jalan Tuhan. Jika kita tidak belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan, maka dunia ini akan menawarkan jalan keselamatan palsu dan semu. Karena itu, berjaga-jagalah hingga kedatangan Yesus kali kedua. Apakah memungkinkan untuk tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Matius 24 ayat 36-44 menyatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekilas, bagian ini sudah bisa menjawab dengan jelas dan tegas untuk pertanyaan ini. Jawabannya tidak. Tidak seorang pun tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Akan tetapi, ayat ini tidak menyatakan kalau tidak seorang pun untuk seterusnya tidak akan pernah tahu kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Kebanyakan ahli Alkitab menyatakan kalau Yesus, karena sekarang sudah dimuliakan di surga, tahu kapan dia akan kembali ke dunia ini. Frasa, dan anak pun tidak, bukan berarti Yesus tidak akan pernah tahu soal ini. Bagian ini memungkinkan untuk dipahami kalau memang saat itu tidak seorang pun yang tahu. Namun bisa saja di masa mendatang Bapa memberitahukannya kepada seseorang. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 juga menyatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini diucapkan Yesus kepada para murid yang bertanya kepadanya mengenai kapan dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini menguatkan pesan di Matius pasal 24. Bukan bagian kita untuk mengetahui kapan persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagian ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Apakah ini mengenai kedatangannya pada hari pengangkatan orang percaya, atau rapture, atau pada waktu hari Tuhan? Kedatangannya yang mana yang kita tidak bisa tahu? Waktu hari pengangkatan orang percaya, atau pada waktu hari Tuhan, atau dua-duanya? Alkitab menyatakan kalau hari pengangkatan orang percaya akan berlangsung dengan tiba-tiba dan rahasia. Sementara kedatangan hari Tuhan mungkin saja bisa diketahui berdasarkan nubuat terkait akhir zaman. Walaupun begitu, perlu dipertegas kalau kami percaya kalau Allah belum mewahyukan kepada siapapun mengenai kapan persisnya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Kami juga tidak melihat ada kemungkinan bagi Allah untuk melakukan itu. Matius 24 ayat 36-44 berkata, walaupun konteksnya sedang berbicara langsung kepada orang-orang di masa itu, juga memuat prinsip umum. Kapan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan kapan akhir zaman tiba bukanlah bagian kita untuk tahu. Alkitab tidak pernah meminta kita untuk mencari tahu kapan pastinya tibanya hari itu. Sebaliknya, kita diminta untuk berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
kuasa perkataan Yesus kehilangan, artinya jika betul ada orang yang memang bisa menentukan kapan kedatangannya yang kedua kali. Kalau tanggal itu sudah bisa dipastikan, maka kita tidak perlu lagi untuk berjaga-jaga, ataupun bersiap sedia. Jadi, merujuk pada prinsip di Matius 24 ayat 36-44, sudah pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui kapan persisnya kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Terlepas dari ini, banyak orang dalam sejarah kekristenan yang berusaha memprediksi kapan persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Beberapa tanggal yang pernah didengung-dengungkan, pada akhirnya terbukti salah semua. Dua tanggal terakhir yang sempat menjadi kehebohan, yaitu tanggal 21 Mei tahun 2011 dan tanggal 21 Desember tahun 2012. Prediksi tanggal 21 Desember tahun 2012 terkait dengan penanggalan suku Maya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Sementara prediksi tanggal 21 Mei tahun 2011, yang dinyatakan sebagai tanggal tibanya Hari Penghakiman, didengungkan oleh Harold Camping melalui Family Radio. Sebagai catatan, Camping sudah pernah memprediksi kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi di tahun 1994. Jelas kalau dia sudah pernah terbukti salah. Kali ini, Camping berusaha mengaitkan prediksi tanggal 21 Mei tahun 2011 ini dengan fakta-fakta di Alkitab, dengan asumsi bahwa kejadian air bah terjadi pada tahun 4990 sebelum Masehi. Dia kemudian mengaitkan pernyataan di 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, itu dengan istilah 7 hari di Kejadian 7 ayat 4. Dia kemudian memakai hitungan 1000 tahun itu dengan titik mulai perhitungannya di tahun 4990. Sehingga didapatlah tahun 2011. Kemudian, berdasarkan pernyataan di Kejadian 7 ayat 11 bahwa, pada hari yang ke-17 dalam bulan kedua, dikait-kaitkan dengan penanggalan Yahudi, muncullah tanggal 21 Mei ini. Jadi, benarkah cara perhitungan yang dipakai Camping ini? Pertama-tama, Camping dengan mudah mengabaikan bagian kedua dari pernyataan di 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa 1000 tahun sama seperti satu hari. Bagian ini tidak sedang berbicara tentang metode menentukan kapan tibanya akhir zaman. Bagian ini berusaha menjelaskan bahwa Allah tidak dibatasi dan sekaligus melampaui dimensi waktu. Allah itu tak terikat oleh waktu, tak terbatas, dan kekal. Kedua, pernyataan di Kejadian 7 ayat 4-11 merupakan pernyataan yang khusus ditujukan kepada Nuh saja. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk hal lain. Ketiga, peristiwa air bah yang ia asumsikan terjadi di tahun 4990 sebelum Masehi, benar-benar hanya spekulasi yang tidak alkitabiah. Prediksi Camping soal tanggal 21 Mei tahun 2011 ini benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu dibandingkan dengan kebenaran yang dinyatakan di Alkitab. Jadi, mungkinkah Yesus datang untuk kedua kalinya pada tanggal 21 Mei tahun 2011? Ya, mungkin saja, begitu juga di tanggal lainnya. Apakah cara perhitungan Camping itu alkitabiah? Tentu saja tidak. Orang-orang seperti Camping bisa dipastikan akan kembali memprediksi tanggal lainnya, sambil berusaha menjelaskan mengapa tanggal yang sebelumnya sudah ia dengung-dengungkan bisa sampai salah. Kesimpulannya, 1. Alkitab sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk mencari tahu kapan tanggal persisnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 2. Alkitab sama sekali tidak pernah memberikan petunjuk bagaimana cara menentukan kapan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Alih-alih sibuk menghitung dan mencari tahu kapan Yesus datang untuk kedua kalinya dengan cara-cara yang spekulatif, Alkitab justru memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia,
Fakta kalau hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak akan pernah bisa dipastikan seharusnya justru menjadi motivasi untuk hidup dalam kepastian kalau Yesus akan segera kembali. Menanti Tuhan dalam kesiapsediaan. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44, andai kata saya tahu, pasti saya akan lakukan tindakan ini atau itu. Seringkali ketika suatu hal telah terjadi memunculkan penyesalan, mengapa tidak melakukan tindakan ini atau tindakan itu? Penyesalan memang seringkali datang terlambat. Penyesalan akan kejadian yang terjadi di mana kita tidak menduga atau karena kita belum mempersiapkan dan melakukan tindakan yang seharusnya atau yang terbaik. Penyesalan dapat mematahkan hidup, namun sisi lain bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi menjalani kehidupan. Banyak kejadian yang menimpa dalam hidup kita yang tidak bisa kita reka dan tidak tahu kapan saatnya. Begitu juga kapan masa dan waktunya Tuhan datang kembali. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Oleh karena itu kita kembali diingatkan bagaimana seharusnya kita siap sedia. Firman Tuhan di dalam surat Injil Matius mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan siap sedia karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Mempersiapkan diri dan keluarga menjadi hal penting untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim dalam kehidupan ini. Hakim di mana akan berperkara dan memilih kepada siapa hatinya berkenan. Oleh karena itu, kesiapan kita adalah tindakan untuk mencapai keberkenanan Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kita menjadi yang pantas untuk dipilih. Keberkenanan di hadapan Allah melalui tindakan-tindakan pertobatan, kesetiaan terhadap firman Tuhan dan melakukan tindakan yang berdampak positif bagi kehidupan. Sehingga ketika waktunya Tuhan Yesus datang, maka kita menyambutnya dengan sudah siap dan sukacita. Menjalani hidup selaras dengan firman Tuhan, itulah yang menjadikan hidup kita yang biasa menjadi luar biasa. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka,
Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anakmu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anakmu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu.
Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan.
Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.